mungkin di kalangan pendaki udah pada tahu kali ya, kalau misalnya ada pamali, dimana kalau lu mau pipis di daerah pendakian lu tuh lu harus ngomong permisi. Ya kalau enggak, lu harus terima konsekuensinya gitu loh, kalau mereka si penunggu-penunggu itu tuh marah sama lu. Iya benar. Gitu kan. Nah, berhubungan sama pamali itu tuh gue ada cerita sebenarnya. Bukan gue sih yang ngalamin, cuman ini teman gue, namanya Iqbal. Oke. Jadi kejadiannya tuh di tahun 2019, sekitar bulan Februari atau Maret, teman gue si Iqbal nih, dia mau ngedaki Gunung Lawu sama bokapnya. Lawu di mana, Bi? Gunung Lawu tuh sekitaran Jawa Tengah lah, deket Solo. Oke. Nah, si Gunung Lawu ini background story-nya tuh termasuk gunung yang tertinggi nomor 6 di Jawa, tapi dia terangker nomor 1. Oke. Kenapa? Karena sejarahnya tuh si Gunung Lawu ini tempat perangnya kerajaan Majapahit sama kerajaan Kediri. Jadi mistis, cukup mistis lah si gunung ini. Nah, si Iqbal ini ngedaki bareng bokapnya berdua, itu lewat Candi Ceto. Jadi mereka sampai sana jam 8, mereka foto-foto bentar segala macem, akhirnya mereka mulai ngedaki itu jam 9 pagi. Nah, perjalanan untuk ngedaki gunung, BTW mereka ngelintas. Jadi kayak kalau ngelintas tuh lo dari titik A ke puncak, terus lo turun di jalur yang lain. Oke. Nah, untuk lo naik ke atas tuh butuh waktu sekitar 6 jam kalau lu beneran gak berhenti-berhenti. Kalau lu cepet gitu, itu 6 jam. Cuman di sini karena Iqbal nyantai, berhenti-berhenti dan segala macem, mulai naik jam 9 pagi, dia baru nyampe tuh sekitaran maghrib. Oke. Tapi di situ dia belum nyampe puncaknya, dia baru nyampe pos 5, yang mana kalau nggak salah pos 5 tuh deket sama puncak, cuman belum nyampe puncak. Oh, oke. Nah di situ ada kawasan perkemahan gitu. Akhirnya Iqbal dan bokapnya tuh bangun tenda di situ buat istirahat malamnya. Akhirnya di maghrib itu mereka bangun tenda. Pas banget setelah ngebangun tenda itu hujan deras. Makanya yang tadinya habis bangun tenda mereka mau masak nggak jadi. Akhirnya ya udah mereka minum kopi aja. Mereka ngobrol-ngobrol sampai jam 8-an tuh bokapnya tidur pules. Jam 8 malam. Oke. Jam 8 malam bokapnya tidur udah pules, tapi Iqbal nih nggak bisa tidur. Akhirnya ya udah dia tiduran aja. Dia nyoba tidur tapi nggak bisa. Akhirnya ya udah dia nulis jurnal sama baca buku aja. Di dalam tendanya itu. Di berarti? dalam tenda itu. Oke. Di situ posisinya sebenarnya di luar tuh masih rame juga orang-orang. Oh, masih ada orang juga yang mendaki. Iya, masih banyak orang yang ngedaki. Pokoknya masih banyak suara-suara orang lah, ngobrol-ngobrol segala macam tuh banyak. Ya udah akhirnya dia lanjutin terus sampai sekitar jam 12-an. Nah, di jam 12-an ini dia kebelet pipis. Akhirnya Iqbal keluar, dia ke dekat pohon gede di dekat tendanya. Terus dia langsung pipis. Nah, di sini begonya dia nggak ngomong permisi. Dia langsung pipis, udah kelar, dia langsung masuk ke tendanya dia. Terus dia lanjut lagi tuh baca buku sama nulis jurnal sampai sekitaran jam 1. Di situ udah sepi banget, nggak ada suara apa-apa. Oke. Tiba-tiba dalam kesunyian itu Iqbal dengar ada suara lonceng kuda sama roda andong. Dari jauh suaranya ngedeket, lama-lama ngedeket terus sampai ke deket tendanya dia, dan dia ngerasa suaranya tuh ngiterin tendanya dia. Oke. Aneh banget kan. Di situ Iqbal deg-degan, dia mulai panik, tapi dia nggak berani keluar. Gak lama dari situ suaranya hilang. Oke. Udah Iqbal mulai agak tenang, dia mau coba tidur. Pas dia mau coba tidur, ada keanehan lagi nih. Apa, Bi? Dia dengar suara tendanya tuh kayak gimana, kayak gini nih. Anjir. Oke, ngerti. Apa digaruk? Iya, kayak dikorek-korek. disentuh-sentuh gitu lah pakai jari. Dikorek-korek, dimainin gitulah dari luar. Ganggu banget. Cuman karena kayak, oh ini cukup make sense gitu loh. Mungkin orang iseng segala macem, ya udah. Akhirnya Iqbal berani keluar, dia cek di luar ada apa. Ternyata pas dia keluar dia nggak ngeliat apa-apa, nggak ada siapa-siapa dan sunyi banget di situ. Ternyata pas dia keluar dia nggak ngeliat apa-apa,
nggak ada siapa-siapa dan sunyi banget di situ. Ya udah, akhirnya dia masuk lagi, dia tutup tendanya, dia mau coba tidur. Nggak lama setelah itu suaranya ada lagi, makin kenceng tuh suaranya. Nah, makin panik kan Iqbal dengar suara kayak gitu. Bokapnya nggak kebangun, Bi, pas ada suara kayak gitu? Enggak, Moy, bokapnya tuh pules banget tidurnya, sedangkan Iqbal nggak bisa tidur sama sekali. Hah? Di situ dia mulai panik karena yang pertama tadi dia udah keluar dan dia ngelihat gak ada siapa-siapa kan. Karena kepanikan itu, ya dia mulai baca-baca doa, baca ayat kursi dan segala doa-doa yang dia tahu lah. Dan suara itu tuh tetap ada, nggak berhenti-berhenti. Suara kayak ada orang nyentuh tendanya dia gitu. Akhirnya dia mutusin buat ngecek untuk kedua kalinya. Sebelum dia keluar tenda, dia baca bismillah dulu. Dia buka tendanya, dia keluarin palanya keluar. Di situ dia ngeliat seorang nenek-nenek pakai baju Jawa, pakai selendang, dan nenek ini ngebongkok. Oke. Di saat Iqbal ngeliat si sosok nenek-nenek ini, posisinya jari si nenek ini masih nyentuh tendanya Iqbal. Anjir. Sampai akhirnya si nenek ini nengok pelan-pelan ke arah Iqbal. Dan akhirnya sosok nenek ini bilang, "Nun sewu." Anjing. Gue merinding lagi. Di situ Iqbal langsung masuk ke dalam tenda. Dia buru-buru tidur sampai besok paginya, udah pagi. Sekitar jam 9-an tuh mereka mulai ngedaki lagi ke puncak. Hah? Nah, sebelum mereka ke puncak tuh Iqbal sempet sama bokapnya tuh berhenti di kayak tempat makan gitu. Namanya Warung Boiem kalau nggak salah. Di situ tiba-tiba Iqbal disamperin sama seseorang cowok, dan out of nowhere si orang ini ngomong ke Iqbal, "Mas, saya tahu tadi malam Mas habis ngeliat sesuatu kan?" Di situ Iqbal kaget. Tapi ya karena mungkin si orang ini tahu apa yang kejadian sama Iqbal tadi malam, akhirnya udahlah Iqbal ceritain tentang apa yang dialamin tadi malam. Ya akhirnya Iqbal tahu dari si orang ini kalau memang kejadian tadi malam tuh akibat dia yang pipis di sebuah pohon tanpa bilang permisi. Itu konsekuensi dari, ya dalam tanda kutip, kesalahan Iqbal lah. Iya. Akibat dia nggak sopan dan segala macem. Nah dari situ si orang ini ngomong, "Ya udah Mas, buru-buru turun aja dari gunung. Kalau bisa pulangnya sebelum matahari terbenam ya. Jadi pas gelap Mas udah nggak ada di sini." Ya udah tuh, akhirnya setelah dikasih tahu kayak gitu, Iqbal ngomong ke bokapnya dan bokapnya setuju. Akhirnya mereka naik ke puncak dan gak lama setelah itu mereka langsung turun ke bawah. Dari puncak tuh sekitar jam 12. Karena turun tuh makan waktu 6 jam, akhirnya ya udah mereka turun ke bawah. Nah, pas banget maghrib mereka tuh nyampe di bawah. Dan untungnya ya selama perjalanan turun tuh Iqbal nggak ngerasa apa-apa, nggak ngeliat apa-apa lah segala macem. Akhirnya mereka balik ke hotel. Udah sampai di hotel, Iqbal cukup lega lah. Dia ngerasa kayak udah, gue udah terlepas dari pengalaman mistis kayak gitu, gue udah kapok segala macem. Akhirnya pas di hotel itu dia mandi, terus dia bersih-bersih, dia pipis. Pas lagi pipis, dia dengar suara, "Nun sewu." Anjing. Lagi dengar suara lagi. Betul. Pas dia lagi pipis. Berarti itu temen lu si Iqbal diikutin dong sama nenek-nenek itu dari atas. Nah iya, mungkin itu konsekuensi dari pamali lu pipis nggak permisi gitu loh. Kayak lu nggak cuma digangguin pas lu di sana aja, tapi bisa jadi benar yang lu bilang, Chef. Bisa aja lu diikutin sampai rumah lu.